Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Kurang keras saudara, shalom. Saya juga rindu menyambut shalom teman-teman dari Wisudakom. Shalom semua. Ada sukacita di rumah Tuhan sore hari ini saudara. Kami bersukacita menyambut Bapak Ibu sekalian semua. Kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan.
Dan hari ini saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, saya percaya semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh sebab itu maka layaklah setiap kita persembahkan yang terbaik, bawa pujian dan sembah kita yang terbaik. Amin. Saudara siap kasih yang terbaik? Yang siap boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala berkat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami melihat penyertaan Tuhan hari demi hari. Tuhan selalu bersama dengan kami. Apapun kondisi kami Tuhan Yesus, gak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami berkata bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, bertahtalah setiap pujian penyembahan kami. Dan kiranya Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari angkat suaramu bersama nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari bersama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dalam segala keadaan, dikala berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
harapan kami tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari dengan iman sekali. Karena kasih-Nya sekali Yesus selamanya. Biar lagu ini jadi janji iman setiap kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tanganmu, nyatakan sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Masih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari nyatakan sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini perkataan iman kami Tuhan. Oh kami sekali Yesus selamanya. Yesus, kami cinta Kau selamanya. Kami cinta Kau sampai selama-lamanya. Oh, mari bawa sembahmu yang terbaik. Angkat suaramu. Mari nyanyikan mazmur bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Mari senangkan Yesus Tuhan.
segenap hati nyatakan. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sambil angkat tangan menyatakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Hatimu bersama nyatakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau katakan, kami mau tetap terus mencintai-Mu. Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari engkau yang siap lebih lagi untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang penuh dengan sukacita hari ini. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Hey. Sebab sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita hari ini. Amin. Sukacita adalah sumber kekuatan. Amin. Yes. Satu suara nyatakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, nah Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Umat yang bersukacita sorakan, yeay! Saya percaya bisa lebih lagi, come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.
Sorakan. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Hey. Oh. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami, Tuhan. Haleluya. Sukacitamu. GBPRT bersama nyatakan sukacita akan melimpah, kekuatan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Sukacita yang melimpah ada atas setiap kita hari ini, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, sorakan. Haleluya. Yeah. Seberapa banyak di sini yang bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, berlambaikan tanganmu. Mari kita bawa pujian yang terbaik karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, come on. 1, 2, 3, go. Mari kita angkat pujian ini, nyatakan. Bersyukurlah kepada, bawalah pujian bagi
sekali lagi nyatakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, can we berjaya? 1, 2, 3, go! Akulah kebangkitanmu. Mari bersama-sama nyatakan. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasihanku kamu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Mari kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorakan haleluya buat Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkau bertahta di bumi dan di surga. Punyamulah segala kekuasaan, kemuliaan dan keagungan untuk selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, kami umat-Mu berdiri buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Indonesia adalah biji mata-Mu. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Ada hujan pertobatan buat bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya menjelang tahun-tahun politik Tuhan. Kami mau perkatakan damai sejahtera Allah itu turun buat bangsa kami Indonesia. Kami mau patahkan roh anarkisme pemecah belah persatuan bangsa. Biarlah bangsa kami Indonesia makin bersatu dan makin kuat. Menjelang pemilu 2024, kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kami pemimpin yang nasionalis dan toleran, yang datangnya dari Tuhan. Sehingga setiap keputusan datangnya dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami, gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih untuk gembala sidang yang peka mendengar suara-Mu Tuhan. Berkati pengembalaan hamba-Mu ini Tuhan. Membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Berkati juga kesehatan dan juga keluarga hamba-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Gembala CK7 terkasih kami, Dr. Yanto. Tuhan, Engkau pakai Tuhan gembala kami Tuhan. Engkau membawa gembala kami semakin lama semakin naik Tuhan. Melalui pelayanannya Tuhan, terjadi terobosan Tuhan. Membawa kami seluruh jemaat CK7 hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Generasi Yeremia, Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan, generasi muda Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat generasi Yeremia Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat, mengalami terobosan, dan menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan oleh pujian penyembahan. Kalau diberkati Tuhan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami rindu menyambut saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir, datang beribadah pada ibadah hari ini. Kalau ada jangan malu-malu, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kanan saya. Boleh sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Dan bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar di depan. Dan berikutnya saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang terdapat di bangku di depan saudara masing-masing. Dan pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh para usher kami. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya undang sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan sama-sama deklarasi doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 16 Juli 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Mandiri Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan atau masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Mari, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sedang menghadapi persoalan, masalah, serta pergumulan apapun untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang diadakan secara hybrid, onsite dan online. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk onsite diadakan di GBI PRJ, Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center, Topaz Room, Jalan Angkasa Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Penyembahan kami mau bawa hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Dekat padamu menjadi kerinduan setiap kami, memandang wajahmu menjadi keinginan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu,
mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti membawa sembahku. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Amin. Mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidup. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kehadiran Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup kami. Kami tidak akan mau berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah melangkah kalau Tuhan tidak menyertai kami. Biarlah kehadiran-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan sekarang berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu yang kudus ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Untuk melanjutkan kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan besar bagi saya boleh melayani Tuhan khususnya di tempat ini hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, sahabat saya dan juga sahabat keluarga saya, dan juga seluruh pengurus, pimpinan dan juga
orang-orang yang melayani di gereja ini dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau saudara sudah mendapatkannya boleh baca bersama-sama saya. Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di sini, tetapi juga untuk wisudawan dan wisudawati. Ya, saya yakin dan percaya mereka lulus dari KOM 100, 200, 300, maka sejak hari ini mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya. Dan saya yakin dan percaya apa yang Tuhan pilih, siapa yang Tuhan pilih, itu Tuhan akan jaga mereka dengan baik. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini kita melihat ada pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak baik, yang disampaikan bahkan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Anda lihat di media sosial. Saya tidak berkata bahwa mereka adalah penyesat, tapi Alkitab bilang dari buahnya lah kita bisa lihat. Dari buahnya, artinya dari kehidupan sehari-hari, saudara. Dan kita bisa lihat kehidupan mereka. Anda boleh cek and recheck setiap mungkin hamba Tuhan, para guru, para pengajar, atau mungkin pendeta-pendeta dari kehidupannya sehari-hari. Kita mudah di media sosial sekarang dimudahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi lama-kelamaan kita juga bisa melihat dan memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, dan mana yang tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan memberikan firman-Nya sebelum dia mengajar kepada kita tentang hakikat hidup itu sendiri. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 tadi, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Alkitab bilang begini, saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. What is Jesus talking about? About the life, tentang hidup. Saya juga percaya bahwa hidup ini tidak semudah apa yang kita katakan. Setuju nggak? Hidup itu life is not so easy. Tapi Alkitab juga mengatakan with God. Sekali lagi, with God. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Alkitab tidak berkata begini, nothing is impossible to God. Nothing is impossible to God. Tapi Alkitab bilang with God. That's a huge difference.
Kalau bagi Tuhan, ya sudah selesai. Apa sih yang dia tidak bisa lakukan? But the question is, with God. So, with who? Bersama dengan siapa engkau hidup? Amin. Bersama dengan siapa engkau jalani kehidupan? With God. Should be God. Jadi, bukan hanya Tuhan. Sekarang kita berhadapan dengan pribadi lepas pribadi. With God. Dengan siapa Tuhan berjalan? Dengan saya dan Anda. Dan ini menjadi penting bagi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan hanya terlihat benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Menjadi orang yang benar di pemandangan Tuhan. So, ketika dia berhadapan dengan Daud, dia katakan begini, I have found David, a man after my own heart. Not my own eyes, but my own heart, di hatinya. Jadi, banyak orang bilang, oh bagi Tuhan tiada mustahil, bagi Tuhan betul. Tapi kalau bagi Tuhan, dengan siapa Tuhan berhadapan-hadapan? Anda dan saya berjalan dengan siapa? Wisudawan dan wisudawati berjalan dengan siapa? Kalau talking about God, sudah selesai. Apa saja juga dia bisa perbuat. Tapi hari ini dengan siapa dia berjalan? Dengan siapa? Nah, Anda pastikan, saya juga harus pastikan, Tuhan harus berjalan bersama dengan kita. Dan apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan oleh diri sendiri, susah ya hidup dengan Tuhan, kita bisa atasi. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, untuk itu kita bisa melihat 4 hal yang penting. Yang pertama, saudara, dalam hidup ini, bagaimana kita juga bisa melihat bahwa apapun tidak akan bisa menjatuhkan kita. Ya, banyak orang bilang, Pak, kok banyak orang mualaf? Ya udah, biarkan saja. Ya, he's not living with God. Dia tidak hidup dengan Tuhan. Kalau dia hidup dengan Yesus, saya yakin dan percaya tidak akan pernah satu orang pun bergeser dari Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya juru selamat, enggak ada yang lain. Mau dia pinter S1, S2, S3, S4, 5, 6 sampai hitungan tak terhingga. Saya mau katakan buat Anda, Yesus adalah Savior. Dari namanya saja Jesus, Messiah, itu artinya penyelamat. Juru selamat. Bagaimana mungkin orang bilang dia bukan juru selamat? Yesus juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Amin, saudara. Udah, terlalu banyak kotak-katik ayat juga sok pinter gitu loh. Terus ngomong hal-hal yang lain yang sebetulnya Tuhan bilang, aduh satu kali gua tutup lo dengan jari kelingking, mati, saudara. Dia tutup aja dengan jari kelingking, selesai gitu. Kita pikir kita hebat, nama Yesus kita kutak-katik, udahlah, anugerah Tuhan kita terima aja. Nggak usah lagi kutak-katik dalam bahasa ini, bahasa itu, bahasa Urdu lah dari India, Bangladesh lah, jadi pusing tuh kepala. Anda datang beribadah, Anda percaya kepada Tuhan dan lakukan kebenaran Tuhan, itu beres, hidupmu pasti diatasi dan teratasi. As simple as that. Nah, hal yang pertama yang Anda harus pelajari dan tahu, ayat yang ke-24 bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan di rumahnya di atas batu. Dasar hidup kita harus benar. Siapa dasar hidup? Apa dasar hidup? Kalau Yesus, amin, aman, amin. Aman, iman, amin. Dibolak-balik, aman, iman, amin. Dasar hidup saya dari dulu nggak pernah berubah. Saya boleh berhadapan dengan orang penting, orang kaya, orang pinter, biasa. Benar. Nggak akan menggugah saya kalau ada orang bilang, sebetulnya Yesus bukan juru selamat. Benar. Orang dari kecil saya udah jadi Kristen kok. Dan saya lihat Yesus saya besar. Sampai hari ini orang ciptakan lagu-lagu yang keren. Aku punya Tuhan yang besar. Kecuali lagunya bilang, aku punya Tuhan yang cemen. Enggak cemen, enggak kecil, dia besar. Dia lebih besar dari masalah kita, sudah. Dia lebih besar dari persoalan kita, dia besar segala-galanya. Di atas segalanya, maka itu Anda harus punya dasar yang kokoh kuat. Yesus cuma dasar itu. Kalau dasarnya cuma kekayaan, orang penting, orang kaya, aduh, satu saat dia mati. Benar nggak? Kemarin teman saya tuh punya kekayaan besar, mati. Dia pernah ngomong sama saya punya rencana Pak begini, begitu. Dan saya akan bangun begini, begitu. Saya setuju, oh iya Pak, aduh bos, keren, mati. Mati.
Dan saya lihat juga ini, seluruh anak-anak Tuhan termasuk saya juga bisa mati. Amin enggak? Mati. Kadang-kadang sehat, baru diperiksa dokter, sehat walafiat, berubah jadi wal mati. Afiat jadi mati. Saya lihat orang-orang yang pintar, orang-orang hebat, ya pagi-pagi saya dengar begitu buka WhatsApp istri saya bilang, "Pak, apa sih mah? Mati." Langsung saya doa dalam namanya, siapa sih yang mati? Istri saya itu pandai menyimpan sesuatu tapi pandai juga untuk menakut-nakuti saya. Pak, dulu kita di Singapura, Pak, saya di lantai atas, dia di bawah. Dia sedang check in untuk hotel, kita dari Amerika. Dia bilang, Pak, hah? Kenapa? Kan depan ratusan orang di dalam kamar. Dia teriak dari resepsionis, Bapak. Saya pikir dia sedang memainkan apa, Jane. Jane itu kekasihnya Tarzan. Wow! Saya mau jawab juga, gitu. Biar ya kan sahabat-sahabatnya keluar juga, Anda tahu kan, gorila, monyet, keluar semua gitu. Saya bilang, siapa? Mati Pak, siapa? Pendeta ini. Saya kata, masa sih mah? Dia mati mah. Saya nggak sangka dia mati. Saya langsung, oh Tuhan. Sebelum ke Amerika saya dipanggil oleh dia. Dan saya menghadap ngobrol. Terus dia bilang, Pak Johan kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya bilang, Bapak nggak ada salah sama sekali. Untung saya bilang itu. Betul nggak? Coba kalau saya belum bilang itu, saya gimana mau sampai ke sana? Saya mau bilang, bos tadi saya belum berkata sesuatu, sekarang saya mau udah mati. Orang kalau udah mati Anda mau hubungin ke siapa coba? Betul nggak? Kita mau tanya itu kunci berangkas di mana ya? Atau kita ngomong depositomu berapa ya? Di mana ya? Ada teman saya, seorang bapak itu rumah bahkan sampai sertifikat itu anak-anaknya dan istrinya nggak tahu simpan di mana. Kalau saya selalu beritahu kepada istri dan anak-anak saya. Kenapa? Karena saya nggak punya apa-apa. Nggak ada deposito, kan aman. Istri saya kalau tanya, Pak, udah nggak jadi dia. Kenapa? Enggak, ada orang yang tawarin deposito karena dia tahu saya nggak ada duitnya, nggak apa-apa. Tapi hidup cukup bos, nggak pernah meminta-minta. So depend ya. Siapa dasarmu? Kekayaan kah? Halo, manusia kah? Terbatas. Tapi Yesus begini. Ini yang pertama saudara, dasarmu harus benar ya. Dan yang kedua, Alkitab katakan di ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Kedua adalah prinsip kita. Jangan jadi orang yang keras dengan prinsip yang salah. Wisudawan, wisudawati harus juga punya prinsip. Prinsipnya bukan karena kekerasan, tegar tengkuk, bukan. Tapi prinsipnya as always the words of God. Amin. Sekarang kan lagi ribut tentang perpuluhan. Saya selalu ambil yang terbaik aja buat saya. Saya selalu punya prinsip gini, yang tertulis di Alkitab saya lakukan. Halo, yang nggak tertulis saya nggak lakukan. Yang tertulis saja. Ada orang bilang di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 15 sudah dibatalkan. Apa yang dibatalkan? The law. Coba tampilkan. Ya, Efesus 2 ayat 15. Apa yang dibatalkan? Coba Anda lihat. Halo, bukan hujan tapi the law. Efesus 2 ayat 15. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebab dengan matinya siapa? Yesus itu sebagai manusia, ia telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa yang dibatalkan? Halo? Apa? The law, Taurat. Apa yang tidak dibatalkan? His story and history. Halo? Musa hidup 1000 tahun setelah Abraham hidup. Betul? Iya. Kalau Anda baca Kejadian, di situ dikatakan begini. Maka Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. It wasn't the law.
but it was the words of God. Halo, yang dibatalkan apa itu? The law, Taurat. Ya kalau di situ dikatakan ia telah membatalkan hukum Taurat, terus kalau kita artikan bahwa perjanjian lama itu semua Taurat, maka seluruh hamba-hamba Tuhan tidak boleh lagi membawakan perjanjian lama. You know what I mean? Iya. Jadi cerita tentang Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, it's about his story. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Tuhan, cerita dari Tuhan, cerita bagi Tuhan. Itu the words of God. Yang dibatalkan adalah the law. Mata ganti mata, itu kan ada perintah dan ketentuannya. Gigi ganti gigi, that's it. Dan yang kedua saya mau katakan buat saudara, apa susahnya sih kita beri begitu? Untuk Tuhan gitu loh. Masa dia nggak lihat kedalaman hati kita, siapa yang tulus, siapa yang nggak tulus? Dan kita lihat nanti, coba lihat perjalanan hidupnya, coba lihat hidupnya hari-hari. Harus dilihat juga. Tadi Yesus katakan hati-hati dengan pengajaran sesat. Karena soal pengajaran itu soal roh. Hati-hati, saudara, kelihatannya pintar, kelihatannya hebat, tapi menjerumuskan. Mereka panggil sama dengan kita, Tuhan, tapi Tuhan bilang, kau pelaku kejahatan. We must be careful. Untuk Tuhan gitu loh. Masa 10% aja gitu kita perdebatkan, kita dapat 90%. Dan itu kita bisa makan dari situ. Dan itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Terus kita bilang, enggak, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, kita bisa kasih 20, 30, 40, 50, bahkan semuanya. 10 aja nggak bisa. Mau ngomong tentang 30, 40, 50. What is your heart? Where is your heart? Kayak Fred aja udah. Tiap kasih langsung seret, gak usah lihat. Seret. Saya mau tanya dengan Anda, ketika Anda makan di restoran, tertulis kan pajak situ, betul nggak? 10-11% sekarang nambah 1% jadi 11. Anda perdebatkan, kenapa jadi pajak? Nanti dia akan bilang, ya udah kembaliin makanannya Pak. Kita nggak debat. Saya seringkali suka lihat itu dia punya bond. Ya. Saya tanya berapa? Waduh, dia bilang, ponakan istri saya bilang, ini Pak De gimana? Kok jadi segini? Itu Pak De ada pajak. Kalau ke restorannya bilang, kita nggak ambil apa-apa Pak dari pajak pemerintah Pak. Bapak jangan lawan saya, lawan pemerintah. Benar juga, sama. Kalau ada orang bilang, ngomong tentang 10%, saya mau katakan, itu perintah Tuhan, udah ada perintah dan ada kehendak. Kalau saya dan Anda melakukan mentaati itu perintah, kita sedang melakukan kehendak Tuhan kan gitu. Saya nggak pusing saudara dengan duit Anda, memang benar. Saya ngomong ini juga bukan saudara terus di luar harus kasih, saya nggak usah. Saya udah cukup gitu. Dan gereja ini saya mau katakan buat saudara ini AC semua, lampu listrik. Kalau orang bicara seperti itu, kesian gereja-gereja yang di daerah, di desa-desa. Mereka hidup dari itu, saudara. Dan ini pembicara cuma bilang, nanti Tuhan akan berkati. Wah, enak aja ngomong. Kesian. Yang cuma dapat perpuluhan singkong, perpuluhan ubi. Terus tiba-tiba nggak usah dibayar. Oh ya bagus juga, akhirnya dibawa itu pulang. Itu pendeta makan apa? Terus kita bilang, kemurahan Tuhan akan mencukupi dia. Yesus Tuhan. Tuhan akan mencukupi, tapi lihat, hai pelaku kejahatan, berarti kan kita juga harus melakukan, saudara. Kita harus punya belas kasihan gitu loh. Kalau Anda berikan kepada Tuhan, udah gak usah lihat yang lain, Tuhan tahu kedalaman hati kok. Dia tahu hatimu yang paling dalam, betul gak? Kalau kita ke disko, kita gak tawar itu, yang namanya air minum. Saya pernah, dulu waktu sebelum jadi hamba Tuhan, aku aja 60.000 loh. Saya bilang sama bos saya keluar ya. Aqua di luar cuma 8.000 bos. Maksud saya beliin aja 20 biji nih buat mereka, kan untungnya banyak. Saya ketemu satpam, Pak tolong minuman luar jangan dibawa. Kenapa nggak boleh peraturan? Kenapa you ngomong begitu? Saya security. Siapa you? Saya wakil Al. Tapi di luar murah, ya terserah kalau Bapak pikir itu murah, makan aja minum aja di luar.
Nanti setelah selesai botol-botol kosong, Bapak silakan masuk. Peraturan. Apa itu? The words of God. The words of God. And yang kedua, history, sejarah. Nggak bisa dihapuskan. The law yang dihapuskan. Amin. The law. Oleh sebab itu Yesus bilang, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Apa artinya? Itu untuk mendamaikan, mengadakan damai sejahtera antara apa? Antara umat Israel dan non-Israel. Jadi hari ini udah kembali, go back to the Bible lah. Benar nggak? Dan pada saat Anda beri 10% juga, bukan milik kita, kita belum melakukan apa-apa. Kita sedang mengembalikan, udah. Nanti Anda lihat, nih pelaku sejarah, pelaku firman, nggak pernah kekurangan. Saya kefret, saya kasih berapa? Yang keras. Hidup. Saya nggak bisa beli sepatu, ada aja orang belikan saya sepatu. Kemarin saya di di restoran di Bandung, saya lihat teman-teman saya ikut, terus mau makan, terus saya lihat kayaknya ini muka-muka nggak meyakinkan. Nah gitu saya bilang sama ponakan istri saya, ini bawa kamu ke kasir, titip, supaya jangan muka-muka yang tidak meyakinkan ini bayar. Biar saya yang bayar. The law, untuk memberkati kan. Begitu lagi makan, teman saya yang satu yang menurut saya tidak meyakinkan, ternyata sangat meyakinkan. Iya, itu what I thought. Tapi bukan itu yang Tuhan pikirkan, betul nggak? Menurut kita itu. Nanti kalau udah di rumah sakit, 2 miliar kita bayar. Halo, teman saya habis 12 miliar sudah. Dia pergi ke luar negeri, dia dapat lagi kurang lebih hampir 20 miliar untuk kesehatan. Tahu nggak dokter di luar negeri bilang apa? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu anaknya bilang, dokter harus melakukan sesuatu buat papa saya. Kelihatannya dia mencintai. Tapi sebetulnya hartanya yang dia tuju. Melakukan sesuatu. Dokter bilang, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Saya minta sama dokter. Berapapun saya bayar. Dokter bilang, oke kita balik aja. Yuk jadi dokter. Saya jadi pasien. Bawa pulang. Berikan papamu apa yang dia suka. Kalau udah begitu, duit kita nggak laku bos. Halo. Kalau hari ini saya nggak pernah digotong ke rumah sakit, saya yakin dan percaya juga. Pada saat kita masih sehat, kita muliakan Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak mau ikutin pengajaran sesat. Ternyata ketika kita telusuri gitu, ya bisa aja orang yang mengajar itu KDRT, bisa. KDRT, tampar istri, ya kan, bentak-bentak istri. Ini ada istri saya, pernah nggak saya bentak kamu? Nah. Mendingan kita biasa-biasa aja, tapi melakukan firman. Daripada kelihatannya kayak pahlawan, tapi bukan pelaku. Sampai foto. Katakanlah kalau istri saya punya IG atau punya media sosial yang lain, terus wajah saya hilang, foto-foto saya hilang di situ. Berarti saya bukan pelaku firman. Karena di IG istri saya udah nggak ada lagi foto saya. Dia nggak mau ngomong tapi ada sesuatu kepahitan. Kenapa? Mungkin aja bisa dianiaya KDRT. Lebih baik saya mau katakan buat saudara, saya nggak ngomong tentang perpuluhan, tapi saya hidup baik-baik dengan istri saya. Tapi sebaliknya, kalau saya bicara tentang firman Tuhan, tentang perkataan Tuhan, saya juga harus hidup baik dengan istri saya. Itu yang dilihat, hari-hari yang harus dilihat, saudara. Jangan jadi pendeta, mudah bentak di restoran seorang pendeta, depan saya, depan istri saya. Istrinya bilang, Pak, tambah itu ya, misalnya, rakus amat sih, ampun. Saya dengar gitu, Tuhan Yesus, itu ikan berapa sih? Dia senang itu ikan. Nanti kalau dia udah ya kelojotan di rumah sakit baru uang kita berikan segala sesuatu. Istri kita masih begini. Saya ingat sahabat saya, seorang kaya raya, dia seorang pengacara juga saudara, pengusaha kaya raya. Istrinya terbaring di rumah sakit, sakit parah dan dibawa dengan jet pribadi saudara, sewa ke Singapura. Begitu dibawa di sana tetap seperti orang tak bernyawa, kayak kolaps. Kayak koma,
kayak sudah aduh tanda-tanda. Dan suaminya bilang begini, Mama sayang, bangun dong sayang, bangun. Papa jadi harus bagaimana Mama? Gini Mama, Tuhan, kalau kamu bangun bernapas lagi, suamimu ini kasih 1 M buat kamu. Biar kamu belanja, biar kamu shopping, biar kamu senang. Kalau selama ini kelihatannya kesayanganmu ini gak kasih apa-apa. Sebetulnya kesayanganmu kasih, tapi kesayanganmu sedang simpan itu. Jadi kalau kau bangun 1 M buat kamu, belanjalah. Enggak sembuh juga. Tiba-tiba 2-3 hari kemudian siuman. Ini kalau saya bohong, betul nggak? Siuman, sembuh sempurna. Suaminya sampai bilang, aduh Mama, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lupa dengan janji itu. Pulang dengan chat lagi. Saya khotbah. Suami di belakang duduk, istri juga di sebelahnya. Lagi goyang-goyang. Terus saya ngomong, kalau Anda punya janji sama Tuhan tepati. Kalau kita bernasar, istrinya dari goyang-goyang berhenti. Selesai saya khotbah, istrinya bilang, Pak, boleh masuk ke ruangan khusus? Boleh. Terus dia bilang sama suaminya, sayang ikut ya. Kok kemana Ma? Kemana? Ngobrol sama Pak Pendeta sekalian makan. Terus tiba-tiba, Pak, dosa apa tidak Pak? Kalau seseorang janjikan sesuatu nggak dibayar. Saya nggak tahu nih ya di atas. Kalau saya tahu saya akan sedikit tutup, nggak enak. Karena udah tua nih saudara, 70-an. Terus saya bilang, tiba-tiba orang tua bilang, dosa lah suaminya. Terus istrinya bilang, ini Pak di rumah sakit, langsung dia tunjuk. Di rumah sakit janji sama saya 1 miliar kalau saya sembuh. Tahu nggak suaminya bilang, lo Mama dengar tuh. Pak, aku tuh dalam keadaan antara mati dan hidup. Begitu kamu ngomong itu aku bilang, Tuhan saya mau sembuh. Terus suaminya liatin saya, gitu ya Pak, Bapak udah janji dan istri Bapak hidup. Kasih Pak, kefret. Tahu nggak hari ini dia punya berapa outlet? Berapa restoran, berapa outlet? Puluhan. Saya lewat ke bandara, ini Bapak itu punya, 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 ini Bapak. Di restoran di sini, ini juga Bapak punya, itu juga Bapak punya. Kenapa? Dia bayar nasarnya. Halo, bayar nasarnya. 1 M loh. Dan Bapak ini sekarang hampir 80 tahun hidup seger. Saya bilang luar biasa itu Bapak. Terus saya tanya lagi sama istrinya, dia pernah janji lagi nggak? Bapaknya, udah enggak pernah janji lagi. Enggak. Nah yang ketiga, kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-26, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini bicara tentang apa? Gaya hidup, saudara. Dan wisudawan dan wisudawati dari Komsat 100, 200, 300 kasih lihat bahwa kita hidup bergaya orang percaya gitu. Halo, Bapak ini langsung gitu ya Pak, iya bayar tak bayar, sayang tak bayar, hari ini juga tak bayar. Terus dia duduk lagi, terus saya bilang kapan bayarnya? Nanti Pak, saya udah tua suka pusing-pusing. Besoknya dia bayar, istri saya telepon, bagaimana Bu? Aduh Bu Pendeta dia udah bayar. Istrinya seger, suaminya seger. Dua-duanya kan. Antara yang berjanji dan terima janji, dua-duanya seger. Amin saudara. Jangan imbalance, tetapi harus ada dalam kesetaraan. Pakai sneaker 120 juta, Anda punya uang, pakai aja. Saya orangnya gaptek, juga suka nggak tahu harganya berapa. Bagi saya kalau putih terus cemerlang, terus bersih, bagi saya itu mahal. Ternyata anak saya bilang, itu 300.000. Masa sih 300.000? Tapi ada sepatu yang kelihatan butut, anak saya bilang, Pak itu 120 juta. Oh Tuhan Yesus.
Berapa sayang? 120 juta. Tuhan Yesus. Terus dia bilang, papa kalau ada uang, papa beli. Enggak. Saya nggak mau jalan injek-injek 120 juta. Kayaknya miris gitu loh ya. Saya udah kumpulin dari cabang-cabang PRJ, baik di HRC. Terus saya injek-injek gitu. Tapi kalau dibeliin, oke. Ada anak rohani saya pulang dari Amerika, Papa Owan, ya, aku udah berhasil. Oh ya, terus aku kan jadi agent dari perusahaan ini, Papa Owan. Oh ya, terus dari sepatu ini. Oh, kita cukup jangan gini. Saya bilang, Papa Owan, aku kasih Papa Owan 1. Aduh, saya mau jawab takut dia pikir saya borju atau pendeta hedon. Tadi saya mau bilang, kenapa 1? Kan warna banyak, gaya hidup. Biar sepatu 700.000, 300.000, tapi hidup kudus. Amin enggak? Berkenan, mata lurus, amin. Cuman istri aja kekasih kita, dah. Kadang-kadang memang liwat yang lebih baik daripada istri. Bener, lebih cantik, jauh. Kalau istri saya jalan itu kayak tentara. Ayo Pak, cepet Pak. Saya bilang, Ma, lo kan bini, gue kan laki. Ayo cepet, lama amat sih. Saya cuma dalam hati, lo kayak tentara lo mah gitu. Tapi kalau yang itu, jalan. Saudara tahu huruf S? Huruf S. Kalau istri saya huruf I, lurus aja. Tapi, I have to be righteous gitu. Halo, to be righteous. Harus gaya hidup saya mencerminkan orang percaya. Bukan hanya di atas panggung, di hari-hari. Ya kita pegang istri, nggak boleh pegang yang lain. Lihat, walaupun di sebelah saya mungkin ada tangan yang kayaknya ingin digapai-gapai gitu. Kayaknya udah mau jatuh, terus saya lihat, aduh keren juga. Saya bilang sama istri saya, mah tinggi keren. Dan istri saya orangnya nggak pencemburu, keren. Karena dia tahu juga, suaminya nggak kemana-mana lah. Udah umur 60, 61, mau kemana sih? Halo, mau hidup nggak beres 61. Oh dia udah nggak suka, saya di depan tuh di Kemayoran, nggak ada yang jemput saya. Paling Anda yang liwat, Pak Johan, apa kabar Pak? Baik, oke Pak duluan nih. Mati saya lo pakai tegor lagi, lo nggak usah tegor lah gitu. Dan yang terakhir, coba kita lihat ayat 27, 2 menit, 3 menit. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa tujuan dari wisudawati yang hari ini dilantik di KOM 100, 200, 300? Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dah, itu aja. Kita mempersembahkan sesuatu, nggak usah perdebatan gitu. Karena tujuannya ingin menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan di atas bilang, ini orang makin kaya tapi aku lihat dia makin saja mencintai aku. Kan gitu, betul nggak? Saya makin dipakai oleh Tuhan, punya banyak pelayanan, saya harus lebih mengingat lagi ini. Di orange one yang pakai oranye ini. Saya harus senangin dia, ya kan? Kalau dia lihat itu ada barang, Papa itu model bagus ya. Dalam hati saya bukan modelnya bagus, coba lihat dulu harganya berapa. Model biasa, terus dia turunin, kok, tuh coba lihat ya. Wah ini kok langsung seneng banget gitu kan, mau dibeli. Ini paling bagus, paling balu, paling bagus. Lu punya badan sama ini pas banget, lu banget. Begitu saya lihat agak kesempitan, itu model sekalang begitu, nyempit. Terus saya bilang, nanti kalau udah dicuci bagaimana kok? Saya pikir dia bilang, makin kecil, enggak, biasanya balang-balang gua ya, makin dicuci makin berkembang. Istri saya, oh iya, kok ada yang lebih besar? Ada tapi warna biru, kasih lihat warna biru, kasih lihat warna merah. Terus istri saya bilang, yang mana yang kalau lo tanya gua ngambil tiga-tiganya. Karena begitu saya lihat harganya. Tapi dia bilang, ya udah kalau memang, ya maaf ya kok ya, suamiku nggak setuju, engkaunya masih kejar dia. Kan lu yang pakai, bukan suami lu yang pakai. Tadi saya bilang, gue juga tahu kok, itu juga pakaian perempuan gue tahu. Terus nggak mau beli, baru istri saya, tergantung suami.
Menurut papa gimana? Terus saya juga pegel pegang kiri dompet yang saya pegang. Terserah kamu, ya kan? Terserah kamu aja, ya. Terus dia, enggak papa gimana? Gimana? Ya ambil satu boleh lah. Bisa nggak? Bisa. Ada Tuhan Yesus kok. Walaupun hati saya agak sedih. Kenapa dia ambil juga Tuhan? Biar jadilah menurut kehendak-Mu. Duit-duitmu, barang-barang daripadamu, kartu kredit kau yang punya, duit dari engkau, tapi istri aku yang punya. Biar engkau yang bayar, terbayar. Begitu pergi ke satu daerah, tiba-tiba Pak khotbah ya. Loh kan saya nggak punya jadwal khotbah. Enggak Bapak khotbah. Biar 5-10 menit Bapak khotbah. Udah nggak usah, udah Bapak khotbah aja. Apa aja Bapak ngomong deh. Terus dia bilang, enggak kan saya enggak, udah apa aja Bapak mau ngomong apa saya denger. Ya udah saya ngomong apa aja. Yesus itu baik, sangat baik, sungguh baik. Dalam Tuhan ada segalanya. Amin Pak, amin. Mau 5-10 menit, udah ya gitu ya. Tuhan Yesus berkati, ya amin Pak, saya rasa diberkati, cuman Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Dia bilang, aduh Pak, amin. Gitu pulang mau naik mobil, Pak ada persembahan dari Tuhan Yesus. Jumlahnya lebih daripada orangnya itu. Tuhan Yesus memberkati, saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita doa. Kau selalu menilik hati. Dan kau tidak pernah membatalkan perkataan. Kau tidak pernah membatalkan sejarah. Karena sejarah itu telah lewat. Dan kami tidak bisa menghapuskannya. Sejarah Tuhan, cerita Tuhan, dan perkataan Tuhan. Itu yang kami tanam di hati kami. Firman-Mu lebih daripada hidup kami. Hari ini kami bangga, senang. Kami dikuatkan, diteguhkan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki dasar yang benar. Dan Yesus adalah pribadi yang paling benar dari semua. Kami orang berdosa, kami orang salah. Kami punya kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Tapi Engkau, Yesus, sempurna. Dan bukan bagian kami untuk mengutak-ngatik. Karena Engkau sudah sempurna. Anugerah-Mu besar bagi kami. Yang kedua, ajar kami juga untuk memiliki prinsip dalam kehidupan. Yang tertulis dalam firman-Mu, itu yang kami lakukan. Dan biarlah ini boleh berlangsung sampai Engkau datang kali yang kedua. Atau Engkau menjemput kami. Firman-Mu menjadi prinsip dalam hidup kami. Kami pegang. Dan yang ketiga, ajar kami untuk selalu hidup dengan gaya orang percaya. Gaya orang yang mempercayai setiap janji, hukum dan perkataan. Dan kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan hal itu. Dan yang keempat, kami tahu tujuan kami. Kami tahu bagaimana kami harus hidup. Dan berakhir di mana hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami harus menjadi pribadi yang memiliki tujuan yang pasti, yang jelas, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati keuangan finansial, berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan, pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya kita akan masuki prosesi wisuda, para wisudawan dan wisudawati KOM 100, 200 dan 300. Saya mengundang Pak Sudi, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mewisuda peserta-peserta KOM 100, 200, dan 300. Online Zoom batch ke-6 dan ke-7 tahun ajaran 2022 dan 2023. Dengan jumlah kelulusan 260 orang banyaknya. Wisuda KOM hari ini adalah spesial. Sebab pada hari ini wisuda KOM perdana secara onsite
pasca pandemik COVID-19. Semasa pandemik COVID-19, CK7 telah 5 kali mewisuda KOM secara online. Apa itu KOM? KOM adalah kehidupan orientasi melayani, di mana di depan Bapak Ibu para wisudawan dan wisudawati diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dasar-dasar kekristenan, sehingga mereka bisa mengerti cara dan bagaimana untuk melayani Tuhan dengan baik dan dengan benar. Sampai sekarang kegiatan KOM CK7 masih dijalankan secara online dan bukan hanya diikuti oleh CK7 saja, tetapi oleh cabang-cabang lain dan rayon-rayon lainnya. Dan juga dari berbagai bangsa dan juga dari negara-negara lain. Di hadapan para wisudawan dan wisudawati, mereka semua telah lulus dan dinyatakan lulus. Pada saat yang sama, saya juga mengundang saudari Cindy untuk bisa menyampaikan pesan dan kesannya sepanjang mengikuti tahun ajaran KOM. Silakan saudari Cindy. Halo, Shalom Jemaat PRJ yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cindy Regina. Saya adalah salah satu peserta KOM 100 CK7 online yang beribadah di tempat ini, di IR5, dan aktif di bidang pelayanan multimedia. Sedikit kesaksian dari saya mengenai kelas KOM, di mana yang namanya online seperti yang kita tahu, ini banyak banget struggle-nya. Di mana saya harus duduk diam di depan laptop saya selama beberapa jam untuk mendengarkan materi, dan menurut saya ini suatu perjuangan yang luar biasa ya, karena di tengah kesibukan saya. Tapi puji Tuhan sekali, saya bisa mengikuti kelas KOM ini dari awal sampai akhir. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Untuk itu, saya mewakili seluruh teman-teman wisudawan dan wisudawati tempat ini, ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada gembala kami, Pendeta Dr. Janto Simkom Putra, yang telah meluangkan waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk dapat mengikuti kelas KOM 100, 200, dan 300 ini. Walaupun dilakukan secara online, tapi sama sekali tidak mengurangi esensi dari seluruh materi baik dari KOM 100, 200, maupun 300. Dan tak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pembicara, seluruh pengajar, dan seluruh yang bertugas dalam terselesaikannya dan terbentuknya kelas KOM 100, 200, dan 300 ini. Untuk itu, kami juga menghimbau untuk seluruh jemaat di tempat ini yang mungkin belum mengikuti kelas KOM, mari segera daftarkan diri ke kelas KOM masing-masing, ke sekretaris bertugas untuk nama dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Dan juga untuk teman-teman wisudawan dan wisudawati di tempat ini, saya mengucapkan selamat dan semoga ke depannya kita juga bisa melanjutkan kelas KOM kita ke jenjang berikutnya agar nama dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Sekian dan terima kasih. God bless all. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan sebuah pujian sebelum saya mendoakan para wisudawan dan wisudawati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yes. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita arahkan tangan kita untuk kepada wisudawan dan wisudawati. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap dari wisudawan dan wisudawati di tempat ini Tuhan,
Kiranya penyertaan, berkat, perlindungan Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu terus menyertai kehidupan mereka. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang mereka pelajari di dalam kelas-kelas kom yang ada, bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi pewahyuan dalam kehidupan mereka. Mereka terus dapat melangkah dalam kebenaran firman Tuhan dan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka sungguh bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan hanya tinggal diam, tapi mereka bisa melangkah keluar, memberitakan kabar-kabar baik dan kabar-kabar kebenaran. Terang Kristus ada dalam kehidupan setiap daripada wisudawan dan wisudawati di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Dengan ini di hadapan Tuhan dan di dalam jemaat Yesus Tuhan, saya mewisuda dan mengutus wisudawan dan wisudawati KOM CK7 batch ke-6 dan batch ke-7 demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap dari umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap dari jemaat-Mu di GBI PRJ yang hadir Tuhan hari ini. Kehadiran mereka gak sia-sia. Mereka bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Firman Tuhan itu memenuhi kehidupan setiap dari jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini. Sehingga sungguh tertabur di tanah-tanah hati yang subur. Sehingga kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar, menegur, meneguhkan iman-Mu. Setiap umat-Mu di tempat ini pasti akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Lemuindong Tuhan. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan sempurna dimanapun dia berada.
penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan nyata. Berkati hamba-Mu ini dan keluarga, istri, anak, Kau berkati, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu yang ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kehadiran hamba-Mu ini boleh ada di tempat-tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia.
Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.